materi terus langsung penutup aja ya Pak? Iya. Ya. Ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Binangun, yang terhormat rekan-rekan guru dan staf SD Negeri 3 Binangun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan. Berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa. Semoga kita tetap selalu sehat. Pada kesempatan hari ini, Bidang STENA akan mengusung tema budaya positif di sekolah. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa. Acara yang ketiga, materi. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka dan mengawali acara pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Acara yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rismanto. Tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kali ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kali ini berjalan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'amin, hamdan katsiran, hamdan wafi'an ma yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa zidni ilman wa rizqi fahman wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita sebagai narasumber, yaitu Bapak Arga Septa Hendrika, guru penggerak angkatan 5, yang akan memberikan beberapa hal yang berhubungan dengan materi budaya positif di sekolah. Tepat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu masih semangat semua ya? Semangat. Siap tadi habis proyek pelajar Pancasila, ada juga praktek memasak tadi ya, Bu Siti.
alhamdulillah sampai siang hari ini masih semangat semua. Terbukti dari personil ini semuanya lengkap, ada 11 orang. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu di sini, bisa satu ruangan ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya, bisa mengikuti kegiatan ini karena memang saya sendiri di guru penggerak mempunyai kewajiban untuk mendesiminasikan apa yang sedang saya pelajari. Salah satunya yaitu tentang budaya atau disiplin positif yang nantinya kita bersama-sama akan menerapkan di sekolah kita, yaitu SD Negeri 3 Binangun. Kenapa harus saya sampaikan? Karena ibarat teko ataupun gelas kalau diberi air terus-menerus lama-lama akan luber. Nah, luber itu ibarat kita belajar terus tapi ilmu kita tidak pernah di sharing, tidak pernah ditularkan, tidak pernah diterapkan, itu nanti akan terbuang sia-sia, bahkan mungkin lupa. Maka pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang disiplin positif di SD Negeri 3 Binangun. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk komitmen belajar pada siang hari ini, nanti kita sekitar waktunya 1 jam ke depan kita akan belajar tentang disiplin positif. Yang pertama, berusaha kita di sini hadir seutuhnya. Jadi orangnya di sini ya pikirannya di sini. Jangan sampai orangnya di sini pikirannya di selatri, ya. Di bola. Kemudian yang kedua, hargai waktu bersama. Nah, tadi kita mengambil waktu yang memang senggang dari tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bareng. Maka dalam kesempatan ini mari kita manfaatkan waktu ini untuk bisa belajar bersama dengan baik. Kemudian buat catatan jika ada sesuatu yang penting. Kemudian jika ada yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Baik, sejenak mungkin 1 menit mari kita tenangkan hati dan pikiran. Bisa panjenengan meletakkan apa yang ada di tangan panjenengan. Silakan duduk rileks, tegak. Tangannya bisa diletakkan di paha. Kita relaksasi terlebih dahulu. Tenangkan hati dan pikiran. Kita fokus. Pejamkan mata. Pejamkan mata sejenak. Rasakan ketenangan di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua. Ada ketenangan, ya. Sudah Bapak Ibu yang merasakan ya? Iya, alhamdulillah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Nah, ada yang tidak setuju, ada yang setuju? Nah, mungkin ada yang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Nah, misalkan ada anak terlambat, suruhnya berkerumun atau membersihkan halaman, itu dengan seperti itu setuju? Setuju. Oke. Nanti kita akan pelajari bersama seperti apa sih sebenarnya itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju, Pak. Setuju. Karena kalau tidak diberi, kalau tidak diiming-imingi, kadang-kadang itu justru malah buat semalakama bagi kita ketika namanya kata anak kita. Misalnya nanti kalau sudah terbiasa diiming-imingi, kalau tidak diiming-imingi tidak akan mau. Oh iya, baik. Jadi ketika diberikan penghargaan, nanti ketika tidak beri penghargaan lagi mungkin tidak semangat lagi. Mungkin yang setuju ada alasan. Kalau Ya. saya setuju. Ya, Pak Setuju Ris. yang namanya penghargaan atau reward itu bukan berarti bentuk material saja, Ya. tapi bisa karena ujian itu. Kalau menurut saya bisa membentuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, terima kasih Pak Riz dan Bu Zul. Jadi Bu Zul tadi kurang setuju karena nanti kalau
bentuknya reward sudah tidak langsung, anak sudah tidak termotivasi. Kalau dari Pak Kris, bentuk motivasi tidak hanya berupa barang atau materi, tapi bisa juga dengan ucapan, Pak. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini nanti jawabannya akan ketemu ketika kita fokus pada materinya. Nah, berikutnya ini capaian topik nanti yang kita pelajari ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hubungan dan penghargaan atau yang terakhir restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ini posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Nanti kita akan banyak membahas kontrol, Pak Olis. Ya. Nah, yang pertama eksplorasi konsep 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silahkan Bapak Ibu berpasangan, boleh nih, berpasangan. Kita akan main-main sebentar. Yang laki-laki sama yang laki-laki. Nanti nyetrum, kalau yang laki-laki sama perempuan nyetrum, Pak Olis. Silakan Bapak Ibu, tugas Anda, misalkan yang sebelah sini sebagai yang A, yang sini yang B. Nah, yang A itu silakan mengepalkan tangan, salah satu boleh tangan kanan saja ya, tangan kanan. Bayangkan di kepala tangan Anda itu ada emas 24 gram, ya. Nah, emas 24 gram, sesuatu yang berharga di kepala tangan Anda. Nah, yang mengepal perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar tidak dapat terlepas. Nah, ini berharga sekali dalam kehidupan Anda. Nah, yang B, yang A yang sini ya, yang B yang sini. Yang B itu mencoba dengan segala cara, boleh membujuk, merayu, membayar mungkin dengan uang 100.000 atau apa ya, boleh silahkan, atau menggelitiki boleh ya, sampai kepala tangannya terbuka. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Yang apa yang sebelah sini? Semua, ini boleh, ya silakan. Silakan. Boleh dulu, boleh dulu. Iya, terima kasih. Baik, yang A, ada yang terbuka tangannya? Nah, baik, saya mau tanya Pak Olis, kenapa Anda tidak membuka tangan Anda? Sudah diapakan tadi sama Pak Olis? Kenapa alasan Pak Olis tidak membuka tangannya? Karena menurut saya ini adalah hal yang harus saya pertahankan. Iya. Hal yang berharga harus dipertahankan. Terus kalau butuh, tidak? Iya, berharga sekali. Dalam kehidupan saya sangat berharga ya. Baik, tadi sekarang saya tanya yang B. Coba Bu Sri, yang dilakukan Bu Sri apa tadi sama Bu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang membuktikan bahwa pemegang kendali diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Ya, ketika orang lain bisa mengontrol kita itu hanya sebatas kita memberikan kesempatan saja. Tidak seluruh kesempatan bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi ketika kita pun sebagai guru bisa mengontrol murid, itu hanya murid memberikan kesempatan sebentar, tapi kita tidak bisa mengontrol murid secara terus menerus. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini konsepsi tentang makna kontrol.
ini Pak Oles yang tadi saya sampaikan, kita akan bahas banyak kontrol. Yang pertama ilusi. Jadi ilusi itu kan sesuatu yang tidak pasti ya. Nah, ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya kurang tepat. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu ketika murid memberikan kesempatan. Ketika guru mengontrol terus itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua hubungan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi pujian, hadiah itu tidak selamanya bermanfaat. Nanti juga akan membahas tentang itu, penghargaan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalkan ada anak yang ribut, buzul misalkan lagi gaweannya banyak, pekerjaannya banyak, terus deadline yang lain di rumah sibuk, ada anak yang ramai. Nah, terus buzul menyampaikan, kamu jangan rame terus, apa kamu gak kasihan sama buzul? Sudah pusing-pusing seperti ini, lemes, pucat, belum makan. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kan muridnya merasa bersalah, nah itu tidak selamanya bisa membuat murid melakukan hal positif atau disiplin positif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru di sini kan dianggap sebagai orang dewasa, lebih tua dari murid-murid kita. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ketika kita mengatur segalanya. Murid itu diatur sesuai kemauan kita, apa-apa diatur, itu sebenarnya kurang tepat karena murid punya karakternya masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan dengan karakter murid. Kemudian berikutnya, ini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan sebelah sana tabelnya ada teori kontrol. Kalau stimulus respon itu ya kayak tadi itu, Bapak Ibu dibujuk ya, kemudian melepas tangannya, misalkan saya punya uang 100.000, lepas tangannya, itu stimulus dan respon. Ada uang 100.000, lepas tangannya. Nah, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ini untuk teori kontrol sama saja. Kemudian untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, pandangannya kita itu berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan kita sebagai guru, muridnya itu diatur semau kita, padahal tidak. Menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya kemarin pernah membaca pengetahuan baru juga. Anak saya kan lumayan cengeng ya. Nah, ketika membaca sesuatu di Instagram, berita atau postingan itu, ternyata anak yang cengeng itu adalah anak yang cerdas. Cerdasnya apa? Dia bisa langsung mengungkapkan perasaan. Jadi tidak ditunda-tunda. Oke, sakit hati ya langsung diungkapkan. Nah, seperti itu. Jadi oh ternyata iya ya, baru tahu saya. Nah, kadang kan kita sebagai orang tua, anak nangis langsung udah diam. Nah, padahal anak itu sedang mengungkapkan perasaan. Nah, itu kita sebagai guru kita harus lebih paham. Boleh melalui kita belajar bersama ini nanti insya Allah saling sharing nanti ada perubahan pendidikan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak datangnya terlambat, itu kan sesuatu yang kita pandang mungkin tidak baik ya. Tapi anak yang terlambat itu mungkin ada alasannya, makanya kita jangan langsung memarahi. Nah, itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Tadi yang sudah dipraktekkan sama yang kelompok A. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
baru. Nah, kemudian ini tadi sudah tentang teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ini makna disiplin. Yang pertama, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Kalau bahasa yang benar saya kurang tahu, baca saja disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ini, pendapat dari Sokrates dan Plato. Jadi disiplin itu yang dimaksud dalam disiplin dari dalam diri. Motivasi itu kan ada dua, motivasi apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Itu pelajaran SMP atau SMA ya? SMP Pak Oles. Nah, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri, ekstrinsik dari luar. Nah, kalau tadi Guzul memegang erat kepalan tangannya tidak dilepas, itu bisa tetap sampai terakhir tidak dilepas, itu berarti motivasi intrinsik. Nah, kalau Pak Kris membujuk Pak Oles tadi ekstrinsik. Baik. Nah, ini yang akan kita bangun di sekolah kita, bahwa nanti disiplin itu berasal dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Nah, ini yang kedua, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sering dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, cenderung pada ketidaknyamanan. Misalkan disiplin ada aturan, ada peraturan. Saya kalau datangnya misalkan terlambat nanti saya dihukum. Nah, itu kan ketidaknyamanan. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit. Misalkan saya datang terlambat misalkan, itu kan malu dengan teman-teman misalkan. Nah, itu kan kalau malu kan pasti ada perasaan tidak enak. Nah, itu rasa sakit. Bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi datang gasik itu dari diri sendiri. Saya pengen datang gasik karena memang tugas saya ya berangkatnya setengah 8 misalnya begitu. Kemudian nilai kebajikan universal. Tadi sudah disiplin positif, berarti disiplin yang berasal dari dalam diri yang dimaksud. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan demikian. Kemudian kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan, nilai kebaikan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap individu. Misalkan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kalau pergi naik motor itu pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Ada aturan atau tidak? Ada. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu melakukan hal tersebut karena ingin selamat atau karena melakukan peraturan? Tapi yang utama yang mana? Keselamatan. Bapak Ibu pakai masker misalkan, itu kan pengen apa? Pengen selamat. Kalau kemarin aturannya ini ya, kalau kemana-mana pakai masker harus ya. Nah, kalau sekarang sudah enggak. Baik, itu yang dimaksud kebajikan universal itu ya, nilai-nilai yang kita yakini, nilai kehormatan, nilai keselamatan, tanggung jawab dan sebagainya adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Masih semangat Bapak Ibu? Ini baru slide 2.
Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, ada menghindari rasa sakit. Nah, ini yang pertama, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang apa ya? Yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalkan anak mengerjakan PR di malam hari. Jika anak tidak mengerjakan PR, mungkin anak itu dihukum. Misalkan kita masih menerapkan hukuman. Nah, jadi motivasi anak itu karena takut dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Itu motivasi karena takut hukuman dari siapa? Dari guru misalkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, imbalan ini, penghargaan ini kan tadi tidak hanya materi ya. Misalkan butuh minat, ini mangkat gasnya itu dalam Pak Edi. Saya dipuji sama Pak Edi di depan teman-teman di waktu rapat misalkan, besok saya berangkat lagi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Nah, saya akan mendapat pujian lagi. Dan besoknya Pak Edi tidak berangkat, butuh minat malah telat. Nah, itu sesuatu yang tidak tidak lama. Penghargaan itu terjadi tidak akan lama. Penghargaan bisa efektif hanya waktu yang pendek. Misalkan kita mau lomba, itu kan ada penghargaannya. Saya juara akan mendapat hadiah, misalkan dapat piagam, dapat uang misalkan. Nah, itu nanti dimotivasi anak, misalkan pakai, nanti kalau kamu bisa juara tak kasih uang 100.000. Nah, itu hanya dalam waktu yang pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, penghargaan itu mungkin kurang tepat. Nah, ini adalah sama motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang melakukan sesuatu, misalkan butuh minat tadi berangkat gasek, itu bukan karena ingin dialog Pak Edi, Pak Kepala Sekolah, tapi karena saya tugasnya berangkatnya jam sekian, ya saya harus berangkat jam sekian. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu terkait dengan nanti restitusi juga. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu disiplin yang motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, kemudian berikutnya hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini kita bahas satu persatu. Hukuman bersifat tidak terencana. Jadi nanti ada bedanya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Ya. Hukuman itu misalnya anak datang terlambat, dihukum suruh lari muter lapangan. Hukumannya itu ada hubungannya dengan datang terlambat atau tidak? Tidak ada hubungannya. Dan itu dilaksanakan secara tiba-tiba. Misalkan kita marah ya, ada anak membuat kesalahan, kita menghukumnya enggak ada hubungan dengan itu, dan pokoknya lah cukup iki misalkan, yang lain tidak berhubungan, itu namanya hukuman. Tapi kalau misalkan nanti yang kedua, ini saya lanjutkan dulu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukumannya itu anak tidak tahu, sebelumnya belum tahu, kalau saya terlambat dihukum apa itu belum tahu. Nah, ini yang kedua. Penghargaan juga sama dengan hukuman. Cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Misalkan anak mau ujian, kalau dulu sering sekali anak mau ujian diiming-imingi uang. Kalau kamu nilainya 100 semua, 300.000 bahkan mampuannya kan 3 ya. Nah, itu sama saja menghancurkan potensi. Menghancurkan potensinya bagaimana? Kita tidak percaya bahwa kemampuan anak itu sebenarnya bisa, tapi dengan iming-iming itu kita menghancurkan potensi anak yang sebenarnya. Jadi pernah juga dilakukan penelitian, itu ada misalkan satu kelas anak itu suruh mencari jadi di layar itu disediakan beberapa gambar yang sama dan ada yang berbeda. Nah,
dia untuk memilih gambar yang sama dan sebagian anak tidak. Nah, sebagian anak yang milih itu ternyata banyak yang salah, tapi anak yang tidak diberi hadiah malah banyak yang betul. Jadi penghargaan ini bisa jadi menghancurkan potensi anak. Tapi kita juga bijak juga, tidak serta-merta wah penghargaan tidak boleh sama sekali, hukuman tidak boleh sama sekali. Nah, nanti kita bijak saja. Nah, ini konsekuensi, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalkan kalau anak olahraga datang terlambat di jam pelajaran olahraga, datang terlambat suruh lari, kira-kira nyambung apa tidak? Nyambung ya. Nah, karena biasanya kalau olahraga itu kan pemanasan dulu, lari dulu. Nah, itu nyambung, itu konsekuensi. Jadi sudah dibicarakan dulu dengan anak. Jadi bukan tiba-tiba besok kalau ada anak yang terlambat di jam olahraga busri, kalian bisa lari mengelilingi lapangan 5 kali. Itu yang namanya konsekuensi. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Bukan guru saja yang membuat peraturan, tapi dengan murid. Nah, ini yang terakhir adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini akan kita bahas tersendiri nanti lebih jelas. Jadi sudah paham ya bedanya hukuman dan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati apa konsekuensinya. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba. Nah, ini coba Bapak Ibu tes pemahaman. Nah, ini dapat terbaca ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Ini kan anaknya terlambat. Nah, saya menulis 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Tapi tergantung nantinya, misalnya dari awal itu memang sudah ada kesepakatan, itu juga nanti masuk ke konsekuensi. Tapi ketika awal masuk kita tidak dibicarakan, itu berarti masuk bisa masuk hukuman. Kita coba hukuman ya. Nah, ternyata ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada hubungannya dengan apa? Tadi kan terlambat, disuruh nulis 100 kali. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Ya, tepat. Nanti kita akan coba 3 lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan. Sanksi atau konsekuensi. Ya. Terus pinter-pinter. Terus murid diminta untuk push up 15 kali. Apa? Hukuman. Karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Wah, jos. Satu lagi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang konsekuensi. Ya, tepat sekali. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjut ke eksplorasi konsep yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah atau sudah punya mungkin peraturan kelas atau kesepakatan kelas sudah? Nah, bisa tertulis, bisa belum tertulis mungkin ya. Nah, baik. Kali ini kita akan membahas keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena kemungkinan jawabannya ingin, tadi yang sudah dijawab, ingin selamat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena ingin apa? Tidak tertular. Iya, untuk kesehatan ya Pak.
kesehatan dan agar kita selamat juga. Nah, keselamatan dan kesehatan ini adalah yang disebut keyakinan. Tadi kebijakan universal, keyakinan kita. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena keyakinan, bukan karena peraturan. Mungkin karena keyakinan kita istilahnya sambil menyelam minum air ya, peraturannya juga bisa berjalan. Nah, seseorang akan lebih tergerakkan dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas yang dikonversi atau direvisi menjadi keyakinan kelas. Itu kelasnya sembunyi di bawah lingkaran pink. Keyakinan kelas kemudian berubah menjadi lingkungan yang positif. Jika anak-anaknya memiliki keyakinan kelas di dalam kelas, kan ada misalkan menghormati antar teman, berbicara baik, itu akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau saya amati di sekolah kita, terutama di kelas saya, kelas 4, itu bicaranya masih belum hormat sama teman-temannya, masih masih kasar lah istilahnya. Misalkan ada anak yang disuruh maju tapi agak lama, misalkan mesti bilangnya cepet nih maju. Nah itu kan sebenarnya kurang sopan mungkin ya. Nah, tapi mungkin itu biasa buat anak. Nah kadang yang membuat anak sering bertengkar itu sebenarnya kata-kata yang mungkin kasar atau mengejek ya itu. Kemudian ketika lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Nah nanti berawal dari keyakinan kelas akan mungkin kita bisa juga membuat keyakinan sekolah. Misalkan secara global di sekolah itu kita bisa membuat nantinya. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran kita sudah punya konsekuensinya. Menghukumnya tidak asal menghukum. Ya. Kalau konsekuensi itu sama saja dengan menghukum, tapi sudah ada kesepakatan. Jadi konsekuensi tetap ada sesuatu yang membuat anak itu tidak nyaman. Ya. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas. Yang pertama melihat daftar kebijakan yang telah disusun bersama. Terus curah pendapat dalam kelompok. Misalkan anak-anak itu nanti dimintai pendapatnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh anak. Nah, guru juga mencari tahu juga apa yang seharusnya dilakukan oleh guru. Misalkan sebelumnya kemarin juga saya sudah pernah buat, nanti ada contohnya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Biasanya kalau anak diminta menyampaikan pendapat itu kan kata-katanya belum positif ya. Kalau kata-kata positif kan misalkan jangan ramai itu kan negatif. Misalkan kata-kata positif agar kelasnya tidak ramai apa itu? Jaga ketenangan kelas. Nah, itu kan positif. Tapi kalau anak-anak biasanya jangan bikin ramai di kelas. Nah, itu kan kalimatnya negatif. Nah, itu nanti kata-kata ini nilai-nilainya kita sempurnakan kembali. Kemudian buat poster atau muat di media sosial. Jika itu sudah selesai bisa dimuat di media sosial. Ini ada lagi. Nah, ini contohnya yang sudah diterapkan di kelas 4 terkait dengan keyakinan kelas. Anak-anak diminta untuk melis kata-kata yang nilai-nilai yang kira-kira bisa dilakukan oleh mereka agar bisa melakukan disiplin positif. Misalkan ini si Reza sedang membacakan apa yang sudah dia tulis. Jadi nanti tulisannya itu anak itu tugasnya murid itu tugasnya apa? Terus murid itu tugas yang bukan tugas murid itu apa? Jadi kalau anak tugasnya apa kan misalkan belajar, kemudian menghormati
teman, menghormati guru. Nah, yang bukan tugas murid, misalkan nanti mengejek teman, berbohong. Nah, itu nanti anak-anak akan nulis banyak hal-hal tentang kedisiplinan. Ini contoh anak-anak diminta untuk membacakan dan nanti kita revisi kembali. Jadi kata-kata yang tadi disampaikan oleh anak, nilai-nilainya kita susun di papan tulis agar anak-anak bisa melihat. Ini jangan terlalu banyak agar mudah diingat, karena apa ya? Sebenarnya kalimat yang banyak itu sebenarnya masuk dalam sebuah apa ya? Bagian yang lebih besar. Misalkan ini perlu menjaga kerukunan. Nah, kemarin itu saya membuat peraturan kelas itu jangan mengejek teman, menghormati sesama teman. Itu kan double ya. Maka kita ambil yang secara garis besar, itu menjaga kerukunan. Nah, ini di kelas 4 ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu tepat waktu. Jadi tepat waktunya tidak hanya datang, tapi juga menyelesaikan tugas. Itu sudah global, okay? Jadi anak juga diberitahu tentang itu. Jadi ini termasuk ini termasuk ini. Jadi ketika melakukan kesalahan sudah sadar. Terus perlu belajar, ini kewajiban. Kemudian perlu menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan berarti berkata sopan, berkata baik, saling menghormati, menghargai. Kalau ada anak yang misalkan hitam, ya jangan diejek hitam, ya. Misalkan hitam, ya udah diam saja. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bisa di kelas, bisa lantainya, kacanya, atau kebersihan diri, ya. Kemudian berbicara sopan dan baik. Kemudian saling membantu, kalau ada teman yang kesulitan membantu. Terus perlu menjaga barang-barang meja kan kadang diolek-olek sama anak nih, tembok. Nah, itu perlu menjaga barang-barang yang ada di kelas atau di sekolah. Dan yang terakhir itu ada menjaga keamanan. Nah, ini kalau sudah disusun seperti ini bisa dibuat banner, atau mungkin lebih bagusnya lagi itu adalah pakai kertas karton gitu, dihias, itu lebih kreatif. Kalau saya pakai banner karena mandang pinter ode Canva, pakai banner sudah awalnya. Nah, ini sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah ini ada lingkaran kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama adalah survival. Survival ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian belonging adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian power adalah penguasaan. Freedom, kebebasan, dan fun itu kesenangan. Jadi anak ketika misalkan tukaran sama temannya atau nukari temannya, itu mungkin ada ini kebutuhan dasarnya. Mungkin senang nukari kancane gue, ini adalah kebutuhan kesenangan. Mungkin bosan di dalam kelas, itu bisa saja. Jadi itu anak melakukan sesuatu itu karena dia memiliki kebutuhan. Misalkan Bapak Ibu berangkat ke sekolah, ini termasuk yang mana ini? Bekerja karena kebutuhan yang mana? Bekerja berarti karena survival, ya, untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak kerja kan tidak dapat uang, tidak dapat uang, tidak bisa bertahan hidup. Kalau Bapak Ibu di sini kira-kira karena kebutuhan apa? Kesenangan. Power, ya. Karena kekuatan diri kita kalau belajar kan punya pengetahuan lebih. Nah, kita punya kekuatan lebih kalau kita mendapatkan sesuatu. Saya yakin Pak Kholes itu kebutuhannya kesenangan.
kemarin saja begitu bisa akses ke FM itu langsung satu topik selesai Pak Oli. Tepuk tangan dulu untuk Pak Oli. Hidup polis. Saya merasa bersalah kemarin mengirimi gambar itu ya. Jadi tidak fokus itu Pak Oli belajar. Iya itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang kelima, dua lagi ya. Nah, yang kelima ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kontrol lagi Pak Oli. Kita membahas banyak kontrol. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman, friendly. Tuh. Kemudian kemarin Pak Guru juga Pak Polis menyampaikan itu ya, sesama dengan murid itu menjadi teman, friendly bestie. Ya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini terbaca dari belakang Bapak Ibu. Serempang-serempang sama-sama ya. Nah, saya bacakan. Di sini juga serempang-serempang ya. Nah, motivasinya ini ada identitas gagal, identitas sulit, sukses dan identitas berhasil sukses. Nah, yang pertama adalah penghukum ini di kolom ini. Penghukum. Guru berbuat. Nah ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini kalau penghukum ya. Menghardik apa kayak Google? Menghardik itu mendewi. Oh, membentak, menakut-nakuti ya. Nah itu menghardik. Menunjuk-nunjuk kamu misalnya. Sudah dipel masuk dikotori di halaman sana misalnya. Nah, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, ada yang kadang menyindir anak. Nah, Bapak Ibu kita tidak terasa itu kita ternyata sering membuli anak, tidak terasa. Membuli dengan kata-kata. Ya. Misalkan apa ya? Misalkan gimana sih kamu mengerjakannya dengan aja tidak bisa. Kita menganggap anak itu seperti kita kalau seperti itu. Padahal anak punya kecepatannya masing-masing. Nah ini nanti kalau ada kesempatannya lagi ada pembelajaran diferensiasi. Jadi misalkan ini ada 10 guru. 10 guru itu kan warna-warna ya. Masing-masing itu pasti punya karakter berbeda. Pak Polis karakternya komedian ya, lemah lembut, sangat lemah lembut, baik hati. Kalau Bu Sri ini keras sekali misalnya, keras sekali, itu pasti berbeda-beda. Nah itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah untuk yang ini penghukum tadi menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, ini yang dilakukan guru berceramah dan mengatakan seharusnya apa. Terus ibu kecewa, misalkan tadi Yusuf lagi sibuk, anaknya rame, nah ibu kecewa sama kamu. Ibu sudah capek-capek datang ke sini untuk mengajar kalian, malah kalian rame saja. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman ini bestie, ya. Sebagai bestie ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan muridnya terlambat, aduh kamu kok terlambat lagi sih, kenapa? Teman kan seperti itu ya, kenapa? Ya sudah, besok jangan diulang lagi ya, ayo sini masuk. Nah itu teman seperti itu. Jadi guru sebagai teman seperti itu. Kira-kira bagus gak seperti itu? Bagus. Apa?
Gimana? Kalau bola-bola nangis tidak bisa menulis langsung nangis supaya seperti teman itu bagaimana? Ya jujur aja kita. Sudah tak juga tapi nggak dia. Kalau bola-bali nangis, Jiwek dasarnya. ya kadang orang memiliki apa ya perbedaan apa sih namanya karakter intelijensi. Ada yang anak sangat peka sekali, sebentar nangis. Ada Ya. cerdas berarti itu. Ada anak yang itu kecerdasan apa? Ininya tinggi tuh, rasanya tinggi. Tapi kalau cerdas itu dunia yang nulis. Nah, kalau bapak ibu belajar multiple intelijen itu apa ya? Kemampuan anak itu ada 7 atau sekian. Ada gerak, ada matematik, ada keterampilan berbicara, keterampilan apa? Sosial, terus gambar. Saya belum media nih. Anu bisa apa ternyata saya punya Nah, apa sendiri. saya juga ada di kelas 4 itu satu anak. Kadang nulisnya jelek kecil-kecil itu ya. Terus kadang kalau ditanyain nggak jelas jawabnya, ngomong itu nggak jelas. Tapi kan gara matematika itu kan pinter itu. Nah, kita jangan sampai dari satu kelemahan anak itu menghardik anak itu jelek atau bodoh atau apa. Padahal mungkin dia punya sesuatu yang lebih besar. Mungkin kita belum menemukannya. Nah, itu Pak Koles punya pengalaman nonton film India yang dia anak kelihatannya terbelakang. Kayak autis tapi sebenarnya dia mahir sekali kode-kode ya Pak ya. Kode-kode ternyata anak yang jenius. Nah, itu kita jangan sampai bisa jadi Doni itu ya. Berarti tugas kita untuk menemukan. Nah, itu. Cara menemukannya dengan Pendekatan. membaca PMM. Yakin dengan mempelajari PMM Mengangkat karya di pidato Di materi PMM itu ada ada maksudnya karakter anak sama karakter anak maksudnya ada di modul 4. materi ini ada di modul 8 apa topik 8 materi disiplin positif. Terus materi multiple intelligence sebenarnya masuk ke sini multiple intelligence karakter murid. Tapi lebih ke karakter itu sebenarnya topik 1. Merdeka belajar itu anak itu punya apa ya? Punya kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa merubah kodrat anak. Kita hanya bisa ngopeni lah. Ya kayak kita nandur sayur kan, kayak kita nandur sayur. Ya, yang terakhir adalah manajer. Ini kalau sambil ngobrol di sini agak tersendat, nggak apa-apa nih, sambil kita tukar pemahaman. Yang manajer itu mengajukan pertanyaan, misalkan anak berbuat salah itu tidak langsung kamu salah, tapi mengajukan beberapa pertanyaan, nanti ada segitiga restitusi. Nah, yang manajer ini nanti kaitannya dengan restitusi. Ini tidak perlu saya bacakan sampai akhir ya, Bapak Ibu ya. Jadi bedanya itu kalau penghukum itu lebih keras. Kalau membuat orang merasa bersalah, muridnya sadar tapi dibuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman kita seolah-olah seperti teman. Jadi anak membuat salah tidak dihukum kan, yes, nggak apa-apa gitu. Sini masuk aja nggak apa-apa. Kamu nggak kerjakan PR kenapa? Saya lupa, yaudah besok jangan diulangi lagi. Nah itu teman seperti itu. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu lebih kepada dengan konsekuensi. Anak terlambat, konsekuensinya apa? Terlambat, misalkan hukumannya berdiri di depan pintu gerbang. Itu sudah konsekuensi misalkan, sudah disepakati, itu sudah tidak ada apa namanya nyang-nyangan istilahnya. Ya, tapi misalnya Pak sedikit, Ya. itu tadi hukuman seperti itu diberikan ya kepada salah satu siswa. Tapi misalnya siswa itu maksudnya jenis karakternya gimana? Yang misalnya diberi seperti itu tuh salah satu malah ngilur itu Pak, malah dia nggak mau, itu solusinya bagaimana, seperti apa? Jadi sudah konsekuensinya sih. Kalau konsekuensi kan itu
sudah kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan berarti kan anak sebelum melakukan itu pun sudah oh ya kalau saya terlambat nanti dihukum ini saya sudah siap gitu. Tapi mungkin ada anak-anak yang memang perlu pendekatan lebih ya di sekolah kita ada, saya juga pernah merasakan itu memang sudah bolak-balik diomongi besok dibilang lagi, itu memang butuh kesabaran kita, pendekatan kita, dan tidak bisa instan seperti itu. Kayak Pak Nolis kemarin itu luar biasa, bisa komunikasi dengan orang tua itu bagus ya. Jadi tidak hanya sepihak penyelesaian di sekolah. Kemudian untuk yang manajer adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada urut-urutannya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang terakhir kita akan membahas segitiga restitusi. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu mereka punya kepercayaan diri yang lebih ketika sudah diberikan restitusi. Kadang kan anak buat kesalahan dihukum, tapi dia di kelas mengucilkan diri misalnya. Nah itu adalah pengaruh yang tidak baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa misalnya seperti itu. Tujuan mereka kan anak kadang punya cita-cita deh. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, yang saya berikan garis tebal itu adalah hal yang penting, proses kolaboratif. Jadi kalau menghukum itu kolaboratif atau tidak? Karena sepihak dari guru. Nah, proses kolaboratif ini adalah kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ketika ada masalah, kita mencari solusinya, bukan mencari kesalahannya. Karena kita sudah tahu salahnya apa, ya? Tinggal kita konfirmasi saja. Nah ini 9 ciri segitiga restitusi. Jadi bedanya apa sebenarnya sih dengan menghukum dan yang lain? Jadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kadang kalau kita menghukum, misalkan suruh push up, itu kan anak menebus kesalahannya. Nah, tapi kalau yang restitusi ini belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungannya guru dengan murid. Jadi misalkan dihukum ada efek murid sebel sama kita, kalau pakai restitusi itu hubungannya tetap baik. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ketika anak berbuat salah, kita menawarkan solusi-solusi, bukan memaksakan kamu harus ini. Kalau konsekuensi kan memang dipaksa karena sudah disepakati itu konsekuensinya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, karena anak itu sudah mempunyai keyakinan, nanti diarahkan ke situ. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kan ada dasar seseorang melakukan sesuatu itu kan ada karena kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuatan dan sebagainya. Nah itu karena apa, itu nanti diidentifikasi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau menghukum itu langsung tindakan, tapi kalau kita fokus karakter, anak berubah karena proses restitusi itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi bukan mencari masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi urut-urutannya Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Nanti ketika anak membuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas ini bisa dengan berbagai pertanyaan. Yang pertama misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan anak bermain di dalam kelas main bola, terminnya bolong, terminnya bolong. Kadang kita sebagai guru itu dites kesabarannya nih, untuk tidak marah melihat sesuatu itu butuh kesabaran yang kuat. Lagi sibuk misalkan anak rame terhenti bolong, untuk tidak itu ngegas itu. Nah, ini ada juga teori tentang materi tentang itu, mengontrol emosi dan sosial. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas apa? Pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosio emosional. Nah, jadi ketika anak berbuat itu, tekniknya berubah. Misalkan kalau menggunakan restitusi itu Andi, itu kenapa kamu bermain di kelas? Itu kan berubah karena ini Pak alasan apa. Terus gurunya tidak langsung marah, tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak guru dulu zaman sekolah lebih parah daripada kamu, misalkan seperti itu. Itu anak-anak ketika diperlakukan seperti itu akan lebih tenang, akan lebih tenang psikologisnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi tidak apa-apa. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan atau membolongkan termit. Kakak kelas kamu mungkin juga dulu pernah. Nah itu Bagaimana supaya termitnya jempol? Nah itu nanti kita akan bahas. Itu kan anak sudah tenang ya. Nah ini yang posisi pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak ditenangkan dulu. Kemudian yang kedua adalah ini, validasi kebutuhan atau kesalahan, memvalidasi kesalahan. Kamu sudah tahu kesalahan kamu melubangi termit itu, ya. Kira-kira apa yang mendasari kamu bermain bola di kelas sehingga termitnya berlubang? Karena saya bosan Pak di kelas. Kan berarti anak butuh apa? Butuh kebutuhannya tadi apa? Fun, senangan, mungkin kebebasan juga, ya. Nah, jadi kita mengkonfirmasi dulu. Anak bermasalah, oh ternyata dia butuh ini. Mungkin guru nih barang sih, misalkan saya di kelas mengulangi buah seni, ya ditinggalkan kelas ke kantor sebentar, anak main bola, misalkan Pak guru buah seni saya ingin main sendiri lah misalkan. Nah itu berarti kesalahan itu bukan murni kesalahan yang dibuat oleh murid, ada andil kita juga. Nah seperti itu. Jadi pertanyaan yang diberikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan alasannya apa. Nanti akan mengarah ke kebutuhan itu tadi. Okay. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Main bola kan tidak harus di kelas, boleh di halaman ketika istirahat. Nah diarahkan seperti itu. Jadi anak itu sudah tahu kesalahannya punya. Nah baru langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah kita kan sudah punya keyakinan, misalkan keyakinan kelas. Kalau misalkan bermain bola di dalam kelas itu melanggar keyakinan yang seperti apa? Misalkan melanggar keamanan. Nah, kamu ingin seperti apa? Menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang baik Pak. Nah kira-kira untuk menjadi anak yang baik dengan apa? Kondisi termit yang bolong seperti itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, jadi anak ditanya seperti itu, anak berpikir menimbang-nimbang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Saya ingin memperbaiki Pak, tapi kalau bilang sama orang tua, saya takut. Nah, guru membantu di situ. Baik, Pak Guru bisa membantu kamu, mungkin memberikan uang untuk membeli termit, atau berkomunikasi dengan orang tua yang membayar. Nah itu nanti akan menjadi sebuah solusi bersama. Jadi anak juga berpikir, guru juga membantu.
seperti itu. Jadi ketika solusi itu bisa terpecahkan, anak lebih lega karena dia menyelesaikan masalahnya itu bukan atas arahan dari guru saja, tapi juga pemikiran dari anak itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita tidak langsung menghadis, menakut-nakuti, memarahi, menghukum. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan dulu, menanyakan alasannya apa, kemudian keyakinan apa yang anak pegang, baru kita memberikan solusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, terima kasih. Ada banyak pertanyaan tapi nggak keluar. Nah, ini saya sedikit tampilkan, tapi kemarin betulnya sudah nonton ya, yang saya sama Sheryl itu, yang nonton di TV itu di rumah, YouTube. Oh, ini sudah kok. Itu sudah nonton ya. Ya, contoh saja sebenarnya Bapak Ibu. Waktunya sudah 1 jam lebih ya? Insya Allah 1 jam lebih. Ini agak wagu, gak apa-apa ya. Yang penting tahapannya itu ada. Suaranya sudah muncul tapi ini masih musik terus ya, karena sinyalnya kurang bagus. Jadi intinya segitiga restitusi berarti kalau segitiga berarti ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, menanyakan alasannya apa, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan materi ini Bapak Ibu bisa panjenengan perdalam lagi di aplikasi PMM pada topik ke-8 terakhir. Nah itu silakan panjenengan buka-buka lagi, insya Allah lebih paham dari PMM daripada dari saya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit dan terbatas dari saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk kemajuan SD Negeri 3 Binangun. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak baik, itu datangnya dari saya. Jika ada sesuatu yang baik dan bermanfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa yang sudah kita terima, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pada kesempatan kali ini. Terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun paling tidak di rumah. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ST